akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di beberapa menit ke depan, di beberapa jam ke depan. Kalau firman itu menyentuh Anda, pastikan Anda katakan yes atau amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita buka Alkitab kita di Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pastikan ke depan kita semua diberkati karena Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada Anda yang hadir pada saat ini. Puji nama Tuhan pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan puji Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Wow, luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibarat kalau kita ada dalam suatu ruangan dan ruangan itu berasa gelap, tidak ada cahaya di tempat itu, saudara. Nah, sebagai Anda, sebagai misalnya sudah membayangkan Anda ada di tempat yang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada terang di situ, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda buat ketika Anda ada di tempat itu? Pasti perasaan ketakutan, betul? Perasaan ketakutan, pingin keluar dari tempat itu, tidak mau lama-lama di tempat itu karena tempatnya gelap, sesak, sempit, tidak nyaman saya ada di tempat itu. Makanya saya harus keluar dari kegelapan atau keluar dari yang namanya tidak ada cahaya. Saudara pernah merasakan seperti itu? Seperti kayak biasa kalau lampu mati, PLN lampu mati kalau malam rasa-rasa tidak mau tidur karena gelapnya. Kalau dia gelap ada di sini, saudara. Nah itu sangat berbahaya sekali. Bisa saja membuat kita bisa stres, berkeringat. Tahu biji jagung keringatnya itu ontal-ontal. Ketakutan yang berlebihan. Nah itu orang yang fobia gelap, itu sayang sekali. Bisa-bisa dia bisa stres, berkeringat, ketakutan yang berlebihan karena dia dikuasai oleh fobia gelap, kegelapan. Nah yang ingin kita lakukan cepat-cepat cari cahaya, betul? Cepat-cepat cari terang, karena memang rasa tidak nyaman, rasa sesak di situ. Puji Tuhan kalau nafas tidak sesak, kalau nafas sesak sudah orang bisa berbahaya, bisa mati di namanya kegelapan. Nah, sehingga mendapat, jadi waktu orang itu dia cari cahaya, dia cari yang namanya terang, ya dia mendapat kelegaan, dia merasa nyaman, dia juga bisa bernafas dengan baik. Puji Tuhan, lampu menyala, puji Tuhan, lampu menyala, kita senang. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada slogan yang mengatakan seperti ini. Kita boleh takut saat melewati kegelapan. Sekali lagi kita slogan katakan kita boleh takut melewati kegelapan. Tapi kalau tidak melewatinya, kita takkan pernah sampai pada yang namanya cahaya yang kita inginkan. Bisa mengerti ya? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, topik kita malam hari ini seperti kita sudah tahu bersama-sama disebarkan di sosmed dan lain sebagainya, yaitu be the light. Sama-sama kita katakan be the light, menjadi terang, menjadi cahaya. Nah, generasi air hidup yang diberkati oleh Tuhan, GAH 2.0, generasi air hidup 2.0. Nah, Nabi Yesaya adalah nabi pilihan Tuhan yang membawa terang bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Yesaya putra Amos dilahirkan di Yerusalem. Dia berkhotbah, saudara kalau pernah dengar Pastor Injil khotbah di sini, dia berkhotbah selama berapa puluh tahun? 40 tahun di Yerusalem. Masih ingat Pastor Injil punya khotbah di sini, di mana ketika dia berkhotbah 40 tahun tidak ada yang puji dia, tidak ada yang menyenangkan hatinya. Aduh, Yesaya khotbahnya bagus ya. Wow, pengajarannya luar biasa ya, banyak diberkati. No, tidak ada yang seperti itu. Yesaya mengajar saja selama 40 tahun di Yerusalem. Dia menyampaikan pesan Tuhan, dia menyampaikan gospel, dia menyampaikan Injil, dia menyampaikan kebenaran kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di Yerusalem. Dia menyampaikan kepada raja-raja
Nah, dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Ya, seperti biasa kan atau katakan anak negeri. Nah, kalau anak negeri seperti begitu berarti dia itu sangat dihargai lah, dihormati. Nah, panggilan Yesaya sebagai seorang nabi ada salah satu cerita yang paling mengesankan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara, panggilan Yesaya, Allah memanggil dia sebagai nabi, itu ada nubuatan yang diberikan kepada Yesaya, penglihatan yang diberikan kepada Yesaya. Nah, penglihatan itu, nubuatan itu terdapat di Yesaya 6 ayat yang kedua. Yesaya 6 ayat yang kedua. Dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Allah di bait Allah. Wow, luar biasa saudara. Jadi saudara harus rindu hadirat Tuhan, amin. Harus rindu untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Rindu lapar haus akan Tuhan. Kenapa? Karena di bait Tuhan ada penglihatan. Di bait Tuhan ada nubuatan-nubuatan. Di bait Tuhan ada penglihatan supranatural yang Tuhan kerjakan buat kita. Pentingnya kita ada di tempat ini supaya Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat kuasa supranatural bekerja atas apa saudara? Penglihatan supranatural yang Tuhan kerjakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Katakan samping kiri kananmu, penting ada di rumah Tuhan. Penting ada di Sion. Sion berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang gereja pada zaman modern ini. Jadi Anda penting ada di tempat ini. Yesaya bukan saja seorang nabi, sebelum dia nabi, saudara, dia sudah tertanam di bait Allah. Makanya banyak penglihatan waktu dia sebagai nabi, banyak penglihatan yang spektakuler yang Tuhan kerjakan buat Nabi Yesaya. Percaya katakan amin. Nah, Yesaya 6 ayat yang kedua dikatakan, pada serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi tujuan penglihatan Nabi Yesaya ada di bait Allah. Tujuannya untuk apa? Memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Yang percaya katakan amin. Menyuarakan pertobatan, memberitakan Injil, gospel kepada orang-orang yang di sekitar itu sehingga mereka bertobat. Karena para raja-raja, para pemimpin rakyat pada saat itu brutal, jahat, bejat. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Sehingga Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk datang ke sana. Karena Tuhan sangat mengasihi orang berdosa, men. Ingat, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Ingat baik, catat baik di otak. Yang percaya katakan amin. Itu adalah pemberitaan firman Tuhan, gospel disampaikan kepada orang-orang di sekitar dia sehingga bertobat dan menikmati terang Tuhan yang ajaib. Wow, katakan wow. Saudara, selama 40 tahun di Yerusalem, Yesaya memberitakan firman Tuhan. Dia menubuatkan adanya pembebasan, adanya kelepasan, adanya kemenangan bagi rakyat, bagi orang-orang yang ada di tempat itu. Dia menulis pesan-pesan Tuhan. Dia menasihati para raja dan pemimpin. Dia adalah seorang negarawan yang besar. Dia ini orang besar. Dia ini keturunan raja. Dia ini orang hebat, bangsawan yang ada di Yerusalem. Jadi dia bukan orang ecek-ecek, saudara. Dia bukan orang biasa-biasa. Bayangkan orang yang sudah luar biasa, tapi Tuhan pakai untuk menyuarakan, untuk memberitakan firman Allah yang luar biasa. Wah, makanya orang sedang dia. Dia sangat mengasihi orang miskin. Dia berkorban untuk keadilan secara ekonomi dan sosial. Yesaya adalah seorang manusia rohani yang besar. Bikya. Sejak dari penglihatannya di bait Allah, dia terus bertumbuh dengan pengertian akan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi saudara, betapa pentingnya Anda ada di bait Allah supaya Anda bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran yang sehat di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Apalagi Anda bersyukur, Anda yang dari gereja anak. Siapa dari gereja anak sini boleh angkat tangannya? Ya, angkat tangan begini, bisa dapat lihat. Angkat tangan tinggi-tinggi, melewati kepala. Iya, hati-hati kiri kanan itu ada bobot yang tidak sedap. Nah, saudara, bersyukur Anda tertanam di gereja ini, dari gereja anak, remaja, teen sampai di youth, dan pengajaran itu sehat. Pengajaran membuat Anda tetap ada di gereja ini. Wah, luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Amos, bapak dari siapa?
Yesaya. Dia tanamkan anaknya ada di bait Allah. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kalau mama papa Anda melarang Anda datang di ibadah, saudara, itu tidak benar itu. Karena saya percaya bahwa Anda ada di gereja GKR yang hidup Ambon, GAH generasi kedua 2.0. Saya percaya Anda pasti berubah di tempat ini. Saya percaya Anda pasti mengalami hal-hal supranatural di tempat ini. Jadi waktu Anda pulang ke rumah, Anda menyampaikan atau Anda berubah dan orang tua Anda bisa lihat hal kayak begitu, wah luar biasa ya. Tapi kalau Anda ada di tempat ini, tapi Anda pulang ke rumah, Anda tidak tunjukkan perubahan Anda, sama saja bodoh wae, kata orang Jawa ya. Jadi penting Anda tertanam di rumah Tuhan. Katakan sampai kiri kanan, pentingnya Anda tertanam di bait Allah. Yesaya dia berjalan dekat dengan Tuhan selama pelayanannya. Kedekatannya dengan Tuhan membuat orang lain mengetahui kebenaran akan kata-katanya. Wow. Jadi saudara tertanam di bait Allah. Setiap hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor di gereja ini menyampaikan kebenaran kepada Anda sebarkan kepada orang-orang di luar sana. Karena kata-kata Anda yang profetik, kata-kata Anda yang penuh dengan kebenaran, dan orang merasa diberkati. Wow, luar biasa. Itu yang dibuat oleh Yesaya, sehingga orang-orang dekat dengan dia, mereka juga mengetahui yang namanya kebenaran. Dia hidup dengan berusaha untuk membawa umatnya kembali kepada Allah. Wow, katakan wow. Terlihat di pasal 60 ayat yang pertama tadi yang saya bacakan kepada Anda, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pasal ini menubuatkan bahwa dengan kedatangan Mesias, yaitu juru selamat dunia, kemuliaan Tuhan akan datang di antara umatnya, dan banyak bangsa akan datang kepada terang itu. Dia berkaitan dengan Matius 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dia berkaitan. Matius 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 itu tentang pelayanan Yesus berasal atau diurapi di Galilea. Yesus katakan, atau nas yang dikatakan oleh Yesaya pada saat itu, nas yang dikatakan oleh Yesaya pada saat itu, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia sama paralel dengan Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Nah saudara, generasi air hidup yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita, cepat saja saudara, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda GAH 2.0 di zaman modern ini, dengan kehidupan dunia yang penuh glamor, jahat, kehidupan yang bebas, dunia yang benar-benar rusak, tidak ada moral sama sekali. Nah, apa yang harus dilakukan generasi muda GAH 2.0? Yang pertama yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini, dengar baik-baik, yaitu bangkit. Sama-sama katakan, bangkit. Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah, mencari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kebenaran yang pertama yang harus kita lakukan sebagai generasi air hidup Ambon, generasi kedua saat ini harus kita lakukan bangkit. Bangkitlah. Dalam terjemahan New International Version dikatakan, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rise upon you. Bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Wow, yang percaya katakan amin. Bangkitlah, shine, bersinarlah. Bersinar kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bangkit, jangan ada mau di situ lagi, jangan ada mau di mana, di dosa itu lagi. Saudara, bangsa Israel waktu ada di pembuangan Babel, saudara, mereka tidak nyaman, mereka rasa tidak bebas. Pembuangan orang-orang Israel yang ada di Babel, mereka tidak nyaman karena mereka apa saudara? Mereka dijajah, mereka diperbudak, mereka diperlakukan
tidak adil. Nah, waktu saking karena mereka seperti itu sudah lama di situ, 150 tahun yang mereka di situ. Bukan saja itu saudara yang mereka lakukan, tambah lagi plus dosa yang mereka lakukan. Aduh, melecehkan Allah, mereka ada di situ. Mereka melecehkan Allah. Mereka kata, siapa itu Allah? Saya tidak kenal Allah. Padahal mereka sudah lakukan, atau Tuhan sudah lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Siapa itu Allah? Mereka tidak. Mereka melecehkan Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah roh-roh orang mati. Mereka membawa roh-roh peramal-peramal untuk datang di tempat itu, karena memang tidak lagi mereka di otak mereka tidak ada lagi Allah, tidak ada lagi Tuhan. Yang ada di otak mereka tuh jahat, lakukan najis kotor, lakukan hal-hal zina, lakukan perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tidak suka dengan mereka. Makanya Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali lagi. Dalam bahasa Ibrani terjemahan asli Alkitab ada beberapa kata yang bisa dipakai selain kata bangkit, yaitu bangun berdiri, bersiaplah, mengangkat, timbul, dibangunkan, tegakkanlah, mendirikan. Dalam bahasa Ibrani, saudara. Jadi kata bangkit bisa bangun berdiri, wake up, rise up. Bangkit, bersiaplah, mengangkat, timbul, dibangunkan, tegakkanlah, mendirikan. Nah, generasi yang hidup yang diberkati Tuhan, saya pakai kata bangkit tadi sama dengan timbul. Sekali lagi saya pakai kata bangkit tadi sama dengan timbul. Nah, timbul itu sendiri definisinya yaitu naik dan keluar ke atas setelah lama sekali menyelam. Lalu naik lagi atau muncul keluar atau muncul di permukaan, itu tuh timbul. Seperti itu, jadi timbul di permukaan, muncul. Jadi dia muncul keluar atau di permukaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan baik, ini merupakan gambaran bangsa Yehuda yang menjadi tawanan, hidup yang dijajah seperti saya katakan tadi, dan mengalami masa-masa kegelapan ketika ada dalam pembuangan di Babel. Seperti saya katakan tadi, mereka dijajah yang kurang lebih 150 tahun, masa-masa aniaya bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, belum lagi dosa yang mereka buat selama di pembuangan di Babel. Melecehkan, seperti saya katakan tadi, melecehkan nama Allah. Mereka anggap Allah itu tidak ada apa-apanya, penyembahan-penyembahan berhala, memanggil arwah-arwah orang mati, bahkan juga mereka memanggil roh peramal, kekejian di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan tadi dari awal, Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi, mencintai orang berdosa. Tapi ingat, Allah tidak sekali-kali dirinya mau dipermainkan. Jadi kalau sudah berdosa, tolong cepat-cepat bangkit dari situ, muncul di permukaan. Jangan mau ada di situ terus. Mau ada tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul. Tidak seperti itu. Tapi muncul sudah di permukaan. Jangan ada di situ lagi. Itu disebut dengan arise, bangkit. Katakan bangkit. Haleluya. Dalam kondisi seperti ini, memang seperti firman Tuhan berkata bahwa Allah benci dengan dosa, tetapi Dia mengasihi orang berdosa yang berbalik dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi Tuhan mengutus Nabi Yesaya selama 40 tahun. Yesaya memberitakan firman Tuhan. Dia menubuatkan adanya pembebasan. Dia menulis pesan-pesan Tuhan supaya orang-orang yang ada di pembuangan itu bertobat. Mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Dan mereka masuk kepada terang Allah yang ajaib. Tujuan ditulisnya Nabi Yesaya karena penyelamatan dari Mesias Sang Juru Selamat, supaya orang-orang yang pada zaman itu mereka keluar dari namanya kegelapan kepada apa, saudara? Kegelapan, darkness, kepada terang yang ajaib. Amin, saudara. Amin. Dia menasihati para raja dan pemimpin. Saudara, pemimpin-pemimpin pada saat itu brutal, jahat. Mereka sombong, saudara. Karena mereka tahu mereka raja,
Mereka pemimpin ternama, terhebat, terpuji, terdahsyat pada saat itu. Siapa sih Yesaya? Dia hidup dengan berusaha untuk membawa umatnya kembali kepada Allah. Saudara, kata berusaha berarti itu kata kerja. Halo, saya percaya semua di sini kita pemberita-pemberita Injil yang akan dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil kemana-mana. Suku-suku terabaikan, mereka butuh firman Tuhan. Siapa yang sebarkan? Siapa yang sampaikan? Orang-orang di pasar? Orang-orang di jalan? Orang-orang yang di pangkal pasar? Anda dan saya. Katakan Anda dan saya sambil kiri kanan. Jadi saudara, mereka meresponi apa yang disampaikan oleh Yesaya pada saat itu. Maka mereka bangkit, maka mereka bangkit, muncul keluar setelah sekian lama menyelam. Sekali lagi mereka sekian lama menyelam, karena memang pada saat itu Yesaya lagi menyerukan keselamatan, ada pembaharuan, ada transformasi, revival terjadi pada saat itu di Yerusalem, di pembuangan maksudnya. Nah, hidup sebagai tawanan, budak, orang buangan dan dosa. Dan sekarang mereka bangkit, muncul menjadi orang yang optimis, percaya diri bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan dan semangat menghadapi babak kehidupan selanjutnya. Jadi orang kalau yang sudah merdeka, mereka bebas dari dosa, mereka adalah orang-orang yang optimis. Saya merdeka, saya bebas. Jadi kalau sudah seperti itu, orang tak kisah lagi, tidak lagi saudara tuh pergi di sudut-sudut kota lagi, pergi di sudut-sudut sana tuh. Saya mau dilihat orang, kenapa? Itu Anda tidak beres. Anda perlu dilepaskan. Anda perlu dilepaskan. Sudut-sudut jalan, ngapain sih di situ? Anda itu umat pilihan. Anda itu umat pemenang. Identitas Anda itu original. Identitas baru, bukan palsu, Ben. Loh. Identitas Anda itu bukan palsu, tapi asli loh. Dari mana? Dari Bapa di surga yang memberikan itu kepada Anda cuma-cuma loh. Karena penebusannya buat Anda. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan sementara mengajar kita kisah tentang Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Tuhan mengatakan bangkit, rise, muncul di permukaan. Kita bukan lagi tawanan dosa atau dibujuk-bujuk oleh dosa. Sio arur, saya pertama yang beta lai arur. Barang saya setiap Sabtu saya menyembah sepung Allah, saya pertama yang beta lai misalnya. Dibujuk-bujuk oleh yang namanya dosa. Miliki hati yang keras, tidak mau mengampuni. Sikap hati yang tegar tengkuk, bebal, sakit hati, luka emosi yang ditimbulkan oleh karena orang-orang yang paling kita kasihi. Kesombongan rohani, sombong, rasa diri benar, lebih dari segala-galanya. Jujur saudara, setiap hari saya minta sama Tuhan penyangkalan diri, bila perlu Tuhan. Betul, bikin pemimpin. Oh, pemimpin kan benar, siapa bilang saudara? Kita juga butuh apa? Butuh dikoreksi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Amin. Semua kita belajar. Makanya kita butuh hadirat Tuhan, amin. Kita butuh menyembah Bapa supaya kesombongan rohani kita dimatikan. Hati kita yang keras dimatikan. Hati kita yang luka, kebencian, dendam kepada orang-orang kita kasihi, bebal, tidak mau mengampuni, itu dikikis. Saudara yang percaya katakan amin. Tidak menerima diri sendiri. Beta susah, beta tidak punya masa depan. Beta bodoh pakai K lagi, bukan bodoh. Beta sama dengan dia. Sing rasa beta rasa, ale rasa beta rasa juga. Haleluya. Saudara, firman Tuhan, kebenaran yang pertama Tuhan bilang kita bangkit dari situ. Jangan ada mau lagi di situ, mau disakiti, mau simpan-simpan dendam, luka hati dan bangkit dari situ. Jangan ada lagi di situ. Karena kita sudah bebas, merdeka. Yang percaya katakan amin. Jangan ada lagi sikap kita yang tegar tengkuk, bebal.
Pastor Joni Subaida almarhum katakan seperti ini. Areal-areal yang membuat saudara ini, Pastor Joni katakan, tidak bisa maju, tidak bisa bergerak. Dengar baik. Potong, buang, supaya hal-hal yang baru masuk dalam kehidupan Anda. Area-area yang membuat saudara tidak bisa maju, bergerak, dengan baik, potong, buang, supaya hal-hal yang baru masuk dalam kehidupan Anda. Potong, buang, bersihkan, potong, buang. Siapa yang bersihkan? Anda sendiri. Yang percaya katakan amin. Supaya Anda menikmati hal-hal yang baru yang Tuhan kasih buat Anda, kehidupan yang baru yang Tuhan kasih buat Anda. Anda berhak memasuki tanah perjanjian yang penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah. Potong, buang, sunat dia. Jangan ada lagi di situ. Wanita-wanita yang percaya katakan amin. Potong, buang, bangkit saudara. Jangan mau ada di area dosa itu terus menerus yang membuat Anda menderita dan hilang hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Hilang penglihatan supranatural, hilang nubuatan, hilang perkataan profetik. Karena apa? Anda masih ada di area itu. Potong, buang, kerat dia. Potong, buang, kerat dia. Sunat dia. Karena itu kehidupan lama, itu manusia lama. Amin para pelayan Tuhan. Amin. Kurang kencang, amin. Kurang kencang, amin. Saya percaya kita semua di sini saudara dalam Tuhan. Kita saling mengasihi, kita saling memberi hormat, kita saling memberi apa ya? Memberi uang satu dengan yang lain. Saya kasih. Kerat, potong, buang, sunat dia. Jangan ada di dosa itu. Saudara mau dipakai Tuhan luar biasa. Jangan Anda iri hati nanti kalau orang akan dipakai Tuhan luar biasa lebih dari Anda. Jangan iri. Katakan sampai kira-kira jangan iri. Jangan saudara. Karena Anda punya kesalahan sendiri. Tidak suka dengan orang lain. Gayanya tidak suka. Cara nyanyinya tidak suka. Cara penyembahannya tidak suka. Mau apa sih? Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak beragi, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran. Hati tulus murni di hadapan Tuhan, bukan di depan. Halo Kak C, apa kabar? Terus di belakang, ya saya tahu sangat terima kasih. Saudara Sam, di depan baik, di belakang juga baik. Muka belakang sama, kiri kanan juga sama, atas bawah juga sama. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu kebenaran yang pertama, bangkit. Jangan mau ada di situ. Jangan mau ada di dosa masa lalu. Jangan mau ada diperbudak, dirayu-rayu, dibujuk-bujuk oleh dosa. Jangan ada di situ. Dosa simpan dendam buat orang. Dosa apa? Masih merokok, masih minum mabuk, masih maki. Dalam nama Yesus toh hancur dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya tidak ada di sini, amin. Di sana sini banyak, tidak ada. Amin saudara. Potong, buang kerat itu. Jangan mau ada di situ. Anda adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Jadi siapkan diri Anda. Amin. Siapkan diri Anda. Yang kedua, menjadi terang. Menjadi terang. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang kedua yang harus kita lakukan, generasi air hidup Apon menjadi terang. Menjadi terang. The light. Be the light. Seperti saya katakan awal tadi, bahwa kita semua pasti pernah mengalami situasi gelap karena lampu padam. Suasananya begitu mencekam dan menakutkan. Nah, aktivitas dan kreativitas pun ikut terhenti. Jadi kalau lampu mati padam, semua aktivitas kita, kreativitas kita
pakai laptop tidak bisa, mau cetok rambut tidak bisa. Itu kan kreativitas anak-anak muda, contohnya wanita-wanita. Betul nggak Sengka? Kita salah. Kebanyakannya di sini, di sana sini ada, di sini tidak ada. Amin. Jadi semua aktivitas kita berhenti karena ya itu suasananya gelap, lampu mati, padam dan lain sebagainya. Kita hanya terdiam menantikan terang yang tidak jelas kapan datangnya. Itulah sekilas gambaran kehidupan rohani kita ketika kita jauh dari Tuhan. Kuasa kegelapan yang bercokol atas hidup kita membuat kita terus dihantui ketakutan, penderitaan, bahkan kematian. Orang yang hidup dalam kegelapan, darkness tadi itu saudara, dia akan dihantui terus, dirongrong terus, merasa ketakutan. Iya, karena dia seperti dikejar-kejar oleh kegelapan. Soalnya di tempat ini setiap minggu dengan firman Tuhan yang begitu tajam dan radikal, yang luar biasa, tapi tetap saja kita masih tetap hidup dalam kegelapan. Tetap saja kita masih ada dalam dosa masa lalu. Tetap ada saja yang buat kita berdosa. Aduh, kita punya gagal di situ. Sebentar kita akan doakan Anda. Kalau Anda mau berusaha bangkit, tapi sepertinya ada satu selubung atau ada satu yang menghalangi Anda. Sebentar kita akan berdoa buat Anda supaya dilepas. Anda minta dilepaskan, tapi kok akan masih datang-datang lagi. Kita punya dosa itu, kegelapan itu. Sebentar kita akan berdoa buat Anda. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya kita harus datang kepada terang. Terang di sini berbicara tentang Mesias dan Juru Selamat yang menebus kehidupan manusia yang berdosa. Mesias telah memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa lewat kayu salib, hingga kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berkat dari Tuhan, penebusan tadi yang saya katakan. Karena hubungan Tuhan dengan manusia telah dipulihkan. Yang tadi tidak dipulihkan, tapi ketika Yesus 100% manusia datang ke dunia ini, dan dia memulihkan antara manusia dengan Yesus Kristus, yaitu penebusan, yaitu kayu salib, yaitu darahnya yang mahal. Dia tebus saya dan saudara, sehingga membuat hubungan kita kembali menjadi pulih, hubungan kita menjadi baik, hubungan kita menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, akhirnya manusia kembali memperoleh kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Berarti hidup kita ini cuma-cuma, memperolehnya cuma-cuma, tidak dibayar, lunas dibayar saudara, cuma-cuma. Nah, dengan demikian, karena kita memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma, biarlah terang atas hidup kita melihat atau dilihat bangsa-bangsa, atau dilihat oleh orang-orang lain di atas kehidupan kita. Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Bukan memuliakan kita pribadi, bukan memuliakan orang-orang di sekitar kita, karena ini usi, karena saya sudah pelayanan pribadi, saya dilepaskan, ini karena usi misalnya, contoh saja. No, saudara, tidak. Tapi kita melakukan perbuatan yang baik, ataupun kita menikmati namanya terang, ya bercahaya di depan orang, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapa dimuliakan, Bapa ditinggikan, Bapa diagungkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah selamat, kita bebas, kita lepas dari dosa, puji Tuhan karena Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, puji Tuhan karena Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan. Puji Tuhan itu karena Tuhan. Kalau terang itu adalah Allah, maka Allah sendiri adalah firman. Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau katong hidup terang karena katong melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan sendiri yaitu Allah sendiri yang berfirman. Jadi ini perkataan Allah. Katakan ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah, ini perkataan Yesus Tuhan sendiri. Di mana di ayat-ayat ini saudara, supaya membuat kita supaya menjadi orang-orang yang terus menikmati terang, lakukan hal-hal kebenaran dalam katong punya kehidupan. Jadi kalau pemimpin bilang jangan begini, jangan begitu, jangan buat ini, ada pembatasan, larangan-larangan yang mereka buat untuk kita, tidak apa-apa. Itu untuk melatih, untuk membuat kita taat dan untuk menikmati
mau jalan sendiri, ya ikut maunya saudara sendiri, ya silakan. Pemimpin-pemimpin Anda di gereja ini hanya mau kasih masukan, arahan, nasihat, mau diikuti juga silakan. Kalau tidak diikuti juga tidak dipaksa. Amin. Karena saya percaya firman Tuhan yang membuat orang sendiri akan diubahkan. Amin. Perkataan Tuhan sendiri. Jadi saudara, menghargai setiap pemimpin-pemimpin Anda yang sementara menyampaikan firman Tuhan di atas ini. Karena bukan dia yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan sendiri yang berbicara nanti dia. Yang percaya katakan amin. Karena kita adalah terang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita yang ada ini tidak bisa diam dan bungkam. Katakan diam dan bungkam, tutup dalam mulut. Tidak saudara, sebarkan firman Tuhan, sebarkan Injil kepada orang-orang yang kita temui. Saudara, di mana saja, jangan malu memberitakan firman Tuhan, jangan malu buka mulut. Bilang saja, katakan bilang saja. Teman-teman di kampus mungkin, teman-teman di sekolah pun, sampai di lapangan merdeka juga bisa. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan peduli dengan engkau. Wah, cuma kata itu saja saudara, karena perkataanmu itu penuh kuasa. Engkau kan sudah diberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau Anda berkata-kata saja, orang itu langsung luluh. Itu kuasa, itu otoritas, itu power. Jadi jangan lagi takut untuk menyebarkan gospel, menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekitar. Jangan takut. Katakan sampai dengan aja, don't be afraid. Itu betul bahasa Inggris. Jadi saudara, ngomong Yesus tentang mereka, ngomong Yesus, bukan ngomong diri sendiri. Egois dong. Tidak perlu malu atau takut karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Sudah diberikan otoritas dari Tuhan supaya orang-orang di samping kiri kanan kita mereka bertobat, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bertobatlah. Itu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang tidak hidup lagi namanya kegelapan, ngeri ada di situ, ketakutan, tidak nyaman, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain, ada di kegelapan. Nah orang mau cepat-cepat cari apa namanya? Terang. Amin saudara, saya minta tolong ada lilin. Saudara tahu ini lilin? Sampai yang datang. Saudara, lilin ketika saya nyalakan, saudara, ini gelap di ruangan. Ketika saya nyalakan lilin ini, apa yang terjadi? Wow, rise. Wow, saudara, ada terang di sini. Semua orang mencari ini, saudara. Mereka mencari ini, mereka mencari gelap, mereka mencari terang. 4 orang ini mencari terang. Mereka mencari terang, saudara. Mereka tidak cari gelap. Karena ketika mereka ada di dalam kegelapan, mereka sudah tidak mau lagi dalam itu. Mereka rasa menderita, sesak nafas, mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena mereka ada di dalam yang namanya kegelapan. Akhirnya mereka datang. Mereka mau cari terang. Mereka berempat cari apa? Cari terang. Mereka mau temukan di mana terang itu. Mereka mau cari di mana terang itu. Kita mau di situ, kita mau di situ, kita mau pergi. Ada di gereja kayak hidup Amon. Terima kasih. Mereka mau cari terang, saudara. Mereka mau cari terang. Jadi saudara, kalau kita ada di dalam namanya kegelapan, tetap saja kita mau cari terang. Terang yang ajaib. Terang itu berasal dari mana? Berasal dari Allah sendiri. Di orang berlomba-lomba walaupun ini cuma satu kecil saudara, tapi orang butuh ketika dinyalakan, tak orang ingin cari. Orang ingin tahu dari mana gelap itu. Oh, maaf, dari mana terang itu? Dari mana asal terang itu? Kita mau di situ. Kita mau cari Tuhan, saudara tahu.
orang di luar sana saat ini rindu lapar haus akan Tuhan. Nih, mereka butuh terang itu, saudara. Siapa terang itu? Anda dan saya. 4 orang tadi itu mereka lapar dan haus akan Tuhan, makanya mereka cari terang. Jangan biarkan teman-teman Anda yang ada di luar mereka mengalami hal yang demikian. Cari dia, keluar dari ruangan ini, cari dia, dimanapun dia berada, cari dia. Ceritakan terang, ceritakan kabar baik, ceritakan kesaksian-kesaksian yang Anda nikmati bersama dengan Tuhan. Ceritakan buat dia. Ketika Anda sudah ceritakan itu, bawa dia datang di sini. Jangan tutup dalam mulut, saudara. Jangan buka. Berani bicara, berani bersaksi. Saudara bicara tentang Injil kepada orang lain, lalu saudara dibunuh, dikata-katai, dipukul. Ada nggak di sini pukul? Itu mungkin sama-sama dulu lah, yang orang-orang dulu lah. Tapi sekarang ada seperti itu, saudara. Saudara ajak saja langsung dong datang di sini. Katakan lagi di sini. Luar biasa kan, saudara? Katakan luar biasa. Katakan luar biasa. Ya, di luar sana jiwa-jiwa banyak butuh kita. Mereka lapar haus akan Injil. Beritakan itu. Waktu sudah singkat. Tuhan sudah siapkan kita lahan besar, saudara. Katakan lahan besar. Cuma tinggal kita mau tanam apa saja. Terserah. Tuhan sudah siapkan kita. Berarti ketika kita keluar, Tuhan sudah siapkan orang-orang untuk kita injili. Wow. Tuhan sudah siapkan orang-orang untuk kita layani. Siapa dia? Orang-orang yang terdekat dengan Anda, tetangga Anda, teman sekolah Anda. Karena Tuhan sudah kasih lahan buat Anda, cuma Anda pergi, pergi dan sebarkan buat mereka. Tidak ada waktu lagi. Tuhan sudah mendatang, sudah. Tidak ada waktu lagi. Anda mau biarkan mereka sendiri begitu di luar? Jangan. Stop sudah yang sakit-sakit hati, stop sudah yang luka-luka batin, stop sudah di situ. Ada jiwa-jiwa menanti Anda di luar. Ada orang-orang menanti Anda di luar. Kejar dia, bawa dia di sini untuk mendengar Injil bersama-sama dengan Anda. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada penonton di sini. Katakan di samping kiri kanan, tidak ada penonton. Saudara, Anda pikir bahwa pemain ini cuma hanya di sini saja melayani, tim praise and worship, soundman, apalagi kameramen, segala men, aser kolektan, fotografer, tik sana, tik sini, tik sana, tik sini. Oh, mereka itu saja yang pemain. No, Anda semua pemain. Tidak ada penonton. Amin. Sekali lagi katakan sampai di kanan, tidak ada penonton. Semua ini pemain kita, saudara. Jadi saudara, sekali lagi saya mengatakan, keluar dari sini, temui orang-orang yang ada di luar, orang merdeka. Saudara berjalan, nanti saudara temui orang-orang sampai kiri kanan saudara di pagar sana, depan pagar hitam itu. Temui lalu bicara tentang Yesus. Bilang saja Tuhan Yesus baik, selesai. Kalau Anda bilang kayak begitu, langsung dia menangis, berarti Roh Kudus lagi menyentuh hatinya. Kemarin pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan, kami juga jaring jiwa, saudara. Jadi masing-masing kita dinubuatkan, masing-masing kita dikasih kepercayaan untuk melayani. Ada yang kesini, ada yang kesana, dan lain sebagainya. Kemarin Tuhan percayakan untuk pelayanan di FCM, di Food Mart. Nah, ada satu wanita di situ, dia lagi sementara membersihkan etalase itu mesin es krim tuh. Tempat itu dia kasih bersihkan kaca kan, bersih. Saya cuma sengaja saja tanya, ada satu seperti itu, seperti mentega begitu, mentega. Lalu saya tanya, Mbak, ya Mbak, oh bukan Mbak, Dek ini untuk apa? Oh Kak, begini. Langsung Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat cinta engkau, Tuhan peduli dengan engkau. Saudara, waktu bilang saja kata pertama Tuhan mengasihi engkau,
Dia menangis, waktu dia menangis kita lihat dulu ada orang kesini nih. Dia manifestasi di sini baru dia menangis, lalu kita repot nantinya. Sudah cuma mau ngomong dua kata itu, Tuhan mengasihimu. Tuhan dia nggak heran begini, dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Allah. Kami cuma alat, itu pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan Roh Allah. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada waktu lagi. Sekarang waktunya kita bergerak. Saudara, dia menangis, dia nggak heran. Ini siapa ini? Orang ini siapa ini datang bilang beda seperti ini? Dia menangis, saudara. Dia menangis jadi-jadinya. Karena saya percaya Tuhan lagi sementara melindungi dia. Tuhan sementara menjamah hatinya. Dan saya percaya bukan saja saya, tapi semua kita di tempat ini. Kita dikasih kunci, dikasih kuasa otoritas, urapan. Keluar dari sini Anda akan menemukan orang-orang di luar sana untuk bawa mereka di gereja. Di besok hari, bahkan juga minggu depan mereka ada di tempat ini lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadilah terang di gelap. Yesaya 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Wow, luar biasa. Jadi saudara, yang pertama kita sudah belajar bersama-sama. Yang kedua, yang terakhir, penuhi jiwa-jiwa. Wow, luar biasa. Yang pertama, bangkit, muncul di permukaan. Yang kedua, kita sudah dapat terang dari Tuhan, tinggalkan kegelapan kita. Yang ketiga, sekarang saatnya kita menuai jiwa-jiwa. Yesaya 60 ayat yang ketiga, firman berkata demikian, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, tak ada petani yang memperoleh panen yang baik jika dia tidak bekerja keras dan tidak mau menanggung resiko. Petani yang baik akan memiliki benih yang baik untuk ditaburkan di ladangnya. Kemudian ia menyiram dan memelihara hingga benih itu bertumbuh dengan tekun, dengan ulet. Dia lakukan terus-menerus. Pada waktu panen, petani pasti menuai hasil. Setiap hari petani melakukan dengan setia dan penuh ketaatannya supaya hasil tanaman itu memuaskan. Walaupun nantinya ada hama yang merusak tanaman tersebut, tapi dengan sabar dan tekun dia mau merawat benih itu sampai beberapa tahun kemudian baru dipanen. Saudara, membawa jiwa-jiwa itu bukanlah gampang di tempat ini. Ada harga yang harus kita bayar. Membawa teman-teman kita untuk ada di tempat ini, bahkan papa mungkin kita belum bertobat, mama kita belum bertobat, bukan hal yang gampang. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus kasih keluar tenaga, kita harus keluarkan pikiran kita. Kadang-kadang kita sakit hati dengan mama kita, tidak suka dengan mama kita punya perkataan, papa kita apalagi melarang-larang kita untuk datang ibadah kepada Tuhan. Wow, sakitnya minta ampun. Saudara, bertahan saja demi jiwa mau diselamatkan. Kadang-kadang papa punya perkataan, mama punya perkataan menyakitkan hatimu. Mendatang ibadah saja, melarang Anda dan lain sebagainya. Bertahan saja, bersabar saja. Jangan lawan mereka. Berdoa terus buat mereka sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kau rindu sekali papamu, mamamu ada di tempat ini, terus berdoa. Teman-teman Anda ajak tapi belum juga datang, ajak terus sampai dia datang. Bilang terus firman Tuhan sampai dia datang di tempat ini. Bukan mudah, kita harus rawat kehidupan rohani mereka, follow up mereka terus. Kadang-kadang uang kita keluar, tenaga kita keluar, waktu kita yang sebenarnya kita mau istirahat tidak ada waktu istirahat, hanya cuma mau follow up mereka. Pandang mereka dengan kasih. Pandang mereka dengan hati Bapa. Saya percaya ketika kita sudah bayar harga, kita lakukan tugas kita dengan baik dan benar, dengan murni di hadapan Allah, maka siap-siap. Sekali lagi siap-siap. Tuaian jiwa-jiwa akan segera datang. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu anak muda, bahkan juga orang dewasa. Segera Tuhan bawa di tempat ini. Segera Tuhan bawa di sini. Anak-anak muda, menutup tahun, sebelum menutup tahun ini, kita terus perkatakan 500 jiwa anak muda ada di tempat ini. Bahkan sampai bawah itu penuh. Itu sudah berpura di atas. Bahkan di bawah sudah penuh, di atas juga penuh. Kita terus berdoa, kita terus perkatakan.
bayar harga, lapar kadang-kadang. Aduh, sakit hati dengan mereka loh, kenapa kita aja kok mereka belum datang-datang juga, stres dan lain sebagainya. Tapi terus kita lakukan tugas kita dengan baik. Kita lihat dalam alam supernatural, percaya bahwa Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Matius 24 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil harus diberitakan. Generasi muda yang diberkati oleh Tuhan, Anda tahu di Cina jumlah orang percaya di Cina sudah paling banyak. Ini mungkin foto yang sebagian yang sambil. Di Cina jumlah orang percaya hanya 1 juta pada tahun 1970 dan meningkat secara tajam. Sampai tahun ini jumlah mereka kian bertambah menjadi 70 sampai 100 juta jiwa. Dan sampai tahun sekarang, tahun berikutnya itu berjumlah 160 juta jiwa tahun sekarang. Dan diprediksi hanya dalam beberapa tahun ke depan Cina akan menjadi negara dengan jumlah orang Kristen terbanyak di dunia. Wow, katakan wow. Afrika di benua ini, lihat ya, wah, saudara, ini bukan semut, ini jiwa-jiwa nih saudara, ini orang-orang banyak-banyak nih. Nah, Afrika di benua ini jutaan jiwa telah sungguh-sungguh percaya lewat pelayanan hambanya Reinhard Bonnke. Lihatlah betapa banyaknya jiwa yang mengaku Yesus adalah Tuhan di Nigeria. Dia juga sedang menulis jiwa-jiwa khususnya di Afrika Utara. Nah, dalam 2 dekade terakhir, saudara tahu ini yang luar biasa yang saya baca. Negara-negara di Afrika Utara seperti Sahara Barat, Maroko, Aljazair, Libya dan Tunisia dan Tripoli jelas mengalami lawatan Tuhan. Katakan wow. Benua yang jiwa-jiwa. Bukan 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin, tapi now, tahun sekarang Tuhan buat di gereja kita, GKRI Air Ampun. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya kita akan menuai, kita akan menuai besar-besar, kita berikan be the light, jadilah terang, supaya orang-orang di sekitar Anda melihat terang itu. Jangan padamkan terang itu, tapi biarlah sebarkan terang itu kepada orang lain, sehingga Bapamu di mulia, Dia melihat engkau